Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam sejarah Islam ada dua istri para nabi yang justru berkhianat dan durhaka kepada suaminya sendiri. Mereka adalah istri dari Nabi Lut yang mendukung perbuatan maksiat sesama jenis, dan istri Nabi Nuh yang secara terang-terangan menyebut suaminya sendiri gila. Banyak hikmah yang perlu kita ambil dari kisah dua istri para nabi ini. Kisah tentang dua istri para nabi ini dicatat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 66. Artinya, keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Ibnu Jarir Al-Tabari dalam tafsir Tabari halaman 23 menjelaskan bentuk pengkhianatan kedua istri Nabi tersebut sebagai berikut. Artinya, disebutkan bahwa pengkhianatan istri Nabi Nuh pada suaminya adalah kekufurannya yang pernah berkata pada manusia yang kafir, Nuh itu gila. Adapun pengkhianatan istri Nabi Lut adalah saat Nabi Lut merahasiakan tamunya, istrinya justru memberitahu hal itu pada orang kafir yang hendak berbuat jahat. Namun sikap pengkhianatan keduanya tersebut tidak pernah dilakukan sebelumnya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Dahhak seperti dikutip Al-Tabari tafsir Tabari. Artinya, diriwayatkan dari Al-Dahhak ayat keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Al-Dahhak berkata, tidak ada satupun istri seorang nabi yang berkhianat. Kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Al-Dahhak berkata, dalam soal agama keduanya berkhianat. Hikmah: setiap suatu peristiwa yang tidak ideal dan tidak mengenakan selalu mengandung pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Begitu juga dalam kasus kafirnya sebagian kerabat dan keluarga Nabi terdahulu yang antara lain sebagai berikut. 1. Allah menguji Nabi Lut melalui istrinya untuk mengangkat derajat dan meninggikan statusnya dengan sikap Nabi Lut yang ridho dan sabar atas semua cobaan tersebut. Sebagaimana cobaan itu juga menimpa Nabi Ibrahim dengan kekufuran ayahnya. Quran surat At-Taubah ayat 114. Dan Nabi Nuh dengan anaknya lelaki, Quran surat Hud ayat 42, dan istrinya At-Tahrim ayat 66. 2. Sebagai motivasi dan penghibur bagi orang yang mendapatkan musibah. Dengan sikap anak yang durhaka atau kerabat yang membangkang, walaupun segala usaha sudah dilakukan untuk memperbaiki mereka, ini artinya bahwa hidayah adalah milik Allah. Manusia hanya berusaha maksimal. 3. Bahwa setiap manusia bertanggung jawab penuh atas segala perbuatannya. Orang baik tidak menanggung perbuatan kerabatnya yang buruk walaupun kekerabatannya itu sangat dekat hubungannya seperti anak, istri, ayah, saudara, apalagi teman atau tetangga. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Muddatsir ayat 74. Artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ayat ini diulang berkali-kali yang menunjukkan signifikansinya. Lihat misalnya pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 33, Al-Ghafir ayat 17, Al-Jasiyah ayat 22, Al-Baqarah ayat 281, Ali Imran ayat 25, Al-An'am ayat 164. Sahabat yang beriman, itulah hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tentang pengkhianatan dua istri para nabi. Semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidur adalah waktunya istirahat di mana kita tahu bahwa otak dan tubuh kita semuanya mengambil waktu rehat setelah bekerja seharian. Namun, tidur juga kerap dianggap sebagai kematian kecil yang terjadi pada manusia karena dalam saat kita tidur, kita berada dalam keadaan tidak sadar. Diketahui juga bahwa ruh kita akan meninggalkan tubuh kita yang tengah terbaring di atas tempat tidur. Yang membuat penasaran,
dan membuat orang bertanya-tanya adalah jika memang benar ruh kita pergi saat kita tidur nyenyak, kemana ia akan pergi? Dalam pandangan ilmiah, penelitian ini belum pernah dilakukan. Jikalau dilakukan pasti tidak akan masuk logika karena ruh tersebut merupakan jiwa yang berada di dalam masing-masing manusia yang masih hidup. Ruh sendiri tidak berbentuk dan manusia sendiri pun tak bisa melihatnya. Kemudian dalam pandangan Islam, telah dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 42 Allah berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kamu yang berfikir. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah memegang jiwa-jiwa manusia ketika sedang tidur. Dalam ayat lain, yakni surah Al-An'am ayat 60-61 disebutkan, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Di dalam dua ayat tersebut, Allah menyebutkan kata wafat dua kali, yakni pada kata yatawafakum yang diartikan sebagai kata menidurkan pada ayat tersebut, juga pada kata tawafatu yang berarti diwafatkan. Hal ini adalah tentang dua macam wafat, yakni wafat sementara dan wafat selamanya. Hal ini dijelaskan dalam ayat Az-Zumar ayat 42. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia ketetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Karena itulah ketika kita tidur, menurut sunnah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya kemudian kembali lagi, hendaklah ia mengibas-ibas kainnya 3 kali sebelum tidur pada waktu tidurnya. Sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang terjadi saat ia meninggalkannya. Dan apabila berbaring, hendaklah ia membaca, dengan menyebut namamu ya Allah, Robku, aku meletakkan lambungku tidurku. Dan denganmu pula aku mengangkatnya atau bangun. Apabila engkau menahan diriku atau mati, sayangilah aku. Namun bila engkau melepaskannya atau hidup, peliharalah ia sebagaimana engkau telah pelihara dengannya hamba-hambamu yang soleh. Sahabat yang beriman, itulah ruh kita dalam keadaan tidur. Jadi apabila kita hendak tidur, berwudulah dan bacalah doa agar terhindar dari segala macam panca bahaya dan penyakit. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.